ininya dari mas ini langsung kan begitu ini mic-nya ini langsung sana. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman qadani bisu. Hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha. Kemudian nasihat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, beliau senantiasa menggunakan kalimat wa alaika ya akhi, wajib atas kalian wahai saudaraku. Ini kalau diartikan biasa seakan-akan kitab ini itu khitabnya kepada kita. Wajib atas kalian wahai saudaraku. Kalau saya ngomong gini kan seakan-akan itu ngomongnya ke sampean. Nggih. Wajib atas kalian kan gitu. Kalian kan sampean semuanya. Ya akhi, wahai saudaraku. Itu sebenarnya Habib Abdullah tidak memberikan nasihat kepada sampean, walaupun kata-katanya wajib atas kalian wahai saudaraku. Itu sepertinya nasihat ke sampean.
Tapi beliau mengatakan alaika itu ngomong pada hatinya, ngomong pada dirinya. Wajib atas kamu, hai hatiku. Dirinya sendiri. Jadi yang diomongin ini dirinya sendiri sebenarnya. Ingin merubah menjadi orang lebih baik. Jadi seharusnya orang-orang yang suka memberikan nasihat, kayak penceramah, ustadz, guru, itu seharusnya memberikan nasihat dirinya sendiri baru kepada orang lain. Makanya orang-orang Yahudi pendetanya itu pinter ngomong tapi tidak pinter ngerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah. Kabura maqtan indallah, di sisi Allah murkanya sangat besar. An taqulu, engkau berbicara, menyampaikan nasihat kepada orang lain, ma la taf'alun, apa-apa yang kamu tidak pernah mengerjakan. Kayak saya gini nih, hati-hati. Sampai dalam satu hadis Allah memasukkan orang-orang yang pintar ngomong ke dalam neraka sebelum Allah memasukkan orang-orang penyembah berhala. Kayak ngaji gini sebenarnya kayak saya nyampaikan gini, belajar ngoreksi diri saya, tidak ngomongin sampean. Kira-kira kita ini nyampaikan nasihat seperti ini, kita bisa tidak ngerjakannya? Nabi Isa alaihissalam ketika mau memberikan nasihat kepada orang lain, beliau dinasihati oleh Allah. Ya Isa, hei Isa, nafsaka, nasihatin diri kamu sendiri, koreksin, cari kekurangan kamu. Jadi Nabi itu kalau nyuruh orang, ya, menyuruh seseorang, Nabi dulu mau mengerjakan dulu. Jadi kalau sudah dikerjakan baru nyuruh. Kayak kita ini nyuruh orang sholat malam, nyuruh orang sedekah, nyuruh orang silaturahim. Kira-kira kita ini nyuruh orang sholat malam, kita ini sholat malam enggak? Ya, sebab akhir zaman ini Pak, banyak orang pinter tapi kurang fakih. Di zaman Rasulullah orang ceramah gini tidak pinter, tidak ada. Kalau ada orang ditanya, ya fulan bin ya, wahai umpamanya sahabat Nabi ini, kamu tanya itu alim itu orangnya, itu tanya ini sebenarnya. Nanti ini sampai muter lagi kembali. Makanya Nabi bersabda, antum wahai sahabat-sahabatku fi zamanin, hidup pada satu zaman kathirun fuqaha'uhu, yang banyak orang fakihnya, karena gurunya langsung Rasulullah. Alim-alim semuanya sahabat Rasulullah itu hafal-hafal Quran. Perang Badar itu semua yang ikut perang yang meninggal waktu itu 70 orang yang hafal Quran. Perang Badar. Alim-alim, tapi kalau suruh ceramah enggak terlalu pintar. Enggak mau beliau. Antum fi zamanin kathirun fuqaha'u, yang banyak fakih-fakihnya, alim-alimnya. Cuman qalilun fuqaha, qalilun khutaba'u, sedikit yang pintar ngomong. Alim tapi enggak pintar ngomong. Ya. Apa ada Pak di tempat kami di Bangil, dan kemarin termasuk yang meninggal guru Hasan itu, Hasan Rusdi, ya, yang meninggal di Bangil dibawa ke Martapura. Anaknya Kiai Haji Husain Kadri gitu ya,
yang mengarang Senjata Mukmin. Itu orangnya alim, muridnya guru Bangil, seperguruan dengan guru sekumpul. Tapi beliau itu diam, orangnya tidak banyak ngomong. Meninggal pas habis sholat Jumat. Pagi itu masih dituntun ngaji, Pak, ngajar. Guru Hasan itu dituntun. Ya sekitar umur 70 lebih beliau itu. Alim, tawadhu, tidak ngomong, jarang ngomong. Kalau ada tamu ke beliau itu tunduk kepalanya. Kalau kita tidak ngomong, beliau tidak ngomong. Anu guru anu inggi, anu guru inggi. Jadi sehari itu bisa ditakar ngomong berapa kali itu, karena beliau tidak jarang ngomong, duduk diem. Alim tapi tidak pintar ceramah. Tapi kalau ngaji ini biasa ngebaca kitab. Orang baca kitab mengartikan aja. Sekarang tinggal 2 di Bangil itu yang dari Martapura yang alim. Guru Sabri ya usianya 70, ya seperguruan sama guru sekumpul. Seumuran lah, semasa, seusia. Alim tapi tidak pintar ngomong. Tidak biasa ceramah-ceramah kayak saya gini. Nanti akhir zaman kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, pada satu zaman, akhir-akhir zaman, kathirun khutaba'uhu, banyak yang pintar ngomong. Ceramah itu pintar, surut khutbah itu naik aja dia. Walaupun tidak pernah mondok, suruh khutbah naik pokoknya. Penting ada tagnya kan gitu. Nanti pas karena tagnya dia baca, beli di toko, Quran harokatnya salah dia baca terus. Ya, Quran salah itu loh dia baca terus. Jangankan maaflah Quran yang di khutbah itu, Pak. Saya kemarin baca tafsir Jalalain tiap sore saya baca sama anak-anak. Itu di Qurannya itu tulisannya salah aja ada, orang cetakan manusia. Loh, ini kok keliru bacaan Qurannya. Coba dicari di Quran langsung. Cetakan tafsir Jalalain sama Quran. Ternyata memang keliru. Ada. Ya kalau tidak punya ilmunya tidak ngerti keliru sama ndaknya. Pokoknya baca aja, salah-salah hantam aja. Orang ada bukunya. Ya ada bukunya. Akan datang satu masa kata Nabi, katsirun khutaba'uhu, pinter ngomong. Cuman ujar Nabi, qalilun fuqaha'u, sedikit sekali orang nang alim. Yang alim betul menguasain ilmu sedikit, tambah hari tambah habis. Sebab ilmu itu Pak dicabut terus tiba-tiba orang alim terus lupa, bodoh gitu, enggak. Allah itu mencabut ilmu. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad biqabdil ulama. Allah itu kalau ngambil ilmu dengan spontan, innallaha yang ngambil ilmu dengan spontan enggak, tetapi Allah mengambil ilmu itu diambillah ulama. Begitu satu ulama satu meninggal, udah penggantinya enggak ada lagi. Ayo coba kayak orang kayak guru sekumpul gitu, adalah sekarang. Udah 16 tahun nih, penggantinya ada enggak? Nunggu 100 tahun lagi yang muncul seperti orang-orang seperti itu. Jadi besar. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan nasihat pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Sebagaimana Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa idz nafsaka, nasihatin diri kamu sendiri. Summasta'idhin nas, kalau kamu sudah ngoreksi diri kamu menjadi baik, bersih, baru kamu nasihatin sama orang lain. Lu orang-orang yang mau seperti ini Pak, okay? Biar ngomongnya sedikit. Saya pernah ngaji sama orang-orang yang ngomongnya sedikit, tapi maaf pembicaranya sedikit, tapi terngiang-ngiang di sini. Di antaranya guru Bangil.
itu jarang bicara Pak, tapi kalau ngaji itu sedikit masuk. Makanya kalau sampai dengar rekamannya guru sekumpul kalau di Masjid Darussalam, ujar guru bangil, ujar guru, padahal beliau tahun 80 nyampaikan tahun 2000, berapa tahun? 20 tahun. Nasihat itu masih terngiang di hati. Kiai Hamid Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, Guru Al Habib Husin, Habib Anis, itu kalau ngomong sedikit tapi masuk. Idza kharajatil hikmah minal qalbi, kalau orang itu nasihat keluarnya bukan dari lesan tapi sumbernya dari sini. Ngomongin orang, nasihatin melalui hati, bukan dari ngomongan. Walaupun omongan ini keluar, tapi sumbernya dari sini. Ikhlas memberikan nasihat kepada orang. Apa yang terjadi kalau orang itu ikhlas menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu yang disampaikan itu akan masuk ke hati orang. Idza kharajatil hikmah minal qalbi, kalau hikmah itu keluar bersumber dari hati, maka waqa'at fil qalbi, maka ilmu tadi akan masuk ke dalam hati orang lain. Habib Abdullah Al-Haddad ini, makanya kitab ini dibaca di mana-mana Pak. Kitab Risalatul Mu'awana ini, alhamdulillah di Samarinda banyak. Habib Muhammad baca juga kitab Risalah, Habib Rahman ada di tempat mana baca juga kitab Risalah, ada di seberang itu baca kitab Risalah ini. Masya Allah ya. Jadi ngasih nasihat kepada diri sendiri. Idza aradallahu bi'abdin khairan, ya, kalau Allah itu senang sama seseorang, senang sama sampean, Allah cinta sama sampean, sampai dikasih 3 oleh Allah. Pertama, faqahahu fiddin, sampean itu disenengkan oleh Allah, seneng ngaji. Ngaji itu tidak sampai alim. Selama orang hidup tinggal di dunia, maka kita wajib menuntut ilmu. Kalau ada orang mengatakan udah cukup aku ini ilmu, maka tangisilah ia, akan matinya hati. Sebab kita tidak ada habisnya ngaji sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Sampai liang lahat aja masih ngaji kok Pak. Masuk liang lahat itu loh sih ngaji. Mana itu? Ditalkinin. Ya Abdullah bin Abdillah, uzkuril ahda alladhi kharajta alai min darid dunya ila daril akhirah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ja'akal malakani fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala, wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahuma biqaulin fasih wa lisanin sahih. Bapak ngomongnya itu kan gitu. Nanti ada 2 malaikat nih datang lawan pian, maka jangan pian kaget, jangan takajud ya. Maka sesungguhnya keduanya itu adalah malaikat sama kayak pian, khalqun min khalqillah. 2 malaikat itu makhluknya Allah juga, pian juga makhluknya Allah. Jangan takut dan jangan gentar. Tapi ya takut juga Pak, karena belum pernah ketemu. Ya, walaupun gitu, tapi nanti sampean kalau punya amal banyak, amal soleh, Allah ridho, Allah ngasih rahmat, sampean tidak takut sama malaikat. Apalagi kalau sampean ahli sholawat, ahli Quran, santai aja. Karena duanya itu makhluk kayak pian juga. Kalau dia tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa panduanmu, ya, apa kiblatmu, siapa saudaramu,
faqul lahuma bilisanin sahih wa i'tiqadin sahih, ucapkan dengan ucapan yang fasih, bagus, gampang, enak, dengan keyakinan yang mantap. Katakan Allahu Rabbi, Tuhanku itu Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam, panduanku Al-Quran, kiblatku Ka'bah, saudaraku muslim muslimat. Nanti ditanya sama Maulana Bungkar, begitu bisa jawab. Sampean jawabin nanti dibisiin Pak, ngerpek, ngerti ngerpek sampean. Ada yang nyontrengin, jangan takut, asal punya teman. Nggak buka, umpamanya kan marah-marah malaikat ini Pak yang tegas, bukan lo ya, mandrab buka, enggak, mandrab buka. Dan itu bawa pentung Pak. Dalam kitab Qaumi Utuhyan itu enggak bawa godam, enggak godam. Man rabbuka, enggak bisa langsung tower hatta infassalat adla'uhu, sampai tulang-tulang orang itu meretelin semuanya. Man rabbuka, salatnya bisikin Allahu Rabbi. Wah, kan sudah ngomong kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadap kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Jawabannya sudah dilatih. Kata salat, jawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Wah, ada di situ salat. Wa man nabiyuka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah latihan di waktu sholat, sampai semuanya, dan jawabannya di sholat semuanya. Apa kitabmu? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Quran. Siapa saudaramu? Assalamualaikum warahmatullah. Muslim. Assalamualaikum warahmatullah. Muslim. Itu saudara saya. Anak lagi assalamualaikum, pas sebelah kanan orang Buddha. Tidak ada kalau ada sini. Islam semuanya muslimin muslimat. Udah latihan 5 waktu kita jawaban pertanyaan mungkar dan nah sekarang latihannya, belajarnya, nanti ujiannya di dalam kubur. Dan itu spontan bisa baca Pak, asal sholat, asal sholat. Makanya sebelum ujian di atas dibimbing, ya Abdullah bin Abdillah, wahai hambanya Allah. Itu lihat. Apa denger Pak di dalam kuburan mayit itu gini. Wah, guru yang nalkin ini tahu dia. Sampai kata Nabi dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari, orang itu meninggal kalau di begitu bangkit, ya selesai tahlilan, talqin, mayit itu tahu suara sandal yang hadir semuanya. Ini datang, ini datang, ini datang, ini datang. Kebetulan dia orang soleh, ahli pengajian, sama Habib ini ngaji, sama guru ini ngaji, datang semuanya dia, guru-gurunya. Begitu lihat, alhamdulillah guruku datang, Habib datang ini. Untuk apa? Tasliyah. Jadi belum disenangkan oleh Allah, udah ditunjukkan sama Allah dengan teman-teman yang datang ini. Hiburan, alhamdulillah temanku baik, jamaah masjid, jamaah pengajian, jamaah silaturahim, kumpulan, wow semuanya orang baik semuanya. Tapi kalau pas tidak pernah ke masjid, ya kumpulannya minum-minum, terus rambutnya kayak nanas itu loh Pak, rambutnya kayak nanas dibelah gini. Seret, sini kosong, sini ada. Apa namanya itu? Ngeprang. Pakai ini, apa namanya? Anting-anting. Ini anting-antingnya bukan anting-anting biasa.
gantolannya di pelabuhan kapal laut itu loh, gede ini ya. Terus mati temannya, yang datang bubuan itu semuanya. Begitu bangkit, waduh ini semuanya yang datang. Ini diadab sebelum disiksa. Diadab sebelum disiksa. Itu. Jadi satu sampean dikasih oleh Allah, kalau Allah itu seneng sama sampean, faqahahu fiddin. Sampean itu disenengkan oleh Allah, seneng nuntut ilmu. Seletih apapun sampean, ya Allah pagi malam tadi baru datang dari Bontang, dari Balikpapan jam 2 masuk rumah. Subuh ingat pengajian, ngantuk-ngantuk berangkat. Subuh ini ada pengajian, bismillah ngaji. Masalah sampai salat subuh selesai, dengarkan sambil tertunduk, tidak ada masalah. Walaupun tidur-tidur sedikit, bangun lagi, tidur sedikit, bangun lagi. Tapi alhamdulillah orangnya tidak ada yang ngantuk ini Haji. Ya, semangat ya. Yang kedua, zahadahu fid dunya. Orang ini dikasih zuhud masalah dunia. Zuhud itu bukannya tidak mau duit. Kalau bisa sama ini jadi orang kaya. Ya, Kiai Abdul Jalil punya santri tanya, Pak Kiai, zuhud itu ya apa sih? Apa ndak mau dunia? Dah pokoknya pakai sarung satu aja, baju satu sampai mati. Wis ndak mau dunia, aku sudah ndak. Apakah itu zuhud? Beliau diam ndak jawab. Habis itu, pondok kuno. Beda dengan pondok sekarang loh ya. Pondok kuno itu Pak, kamar mandinya panjang, terus kamarnya itu banyak kamar mandinya, jejer-jejer. Ya, enggak pakai penutup, cuman sekedar tembok separuh gini tok, ya. Tapi ya enggak lihat-lihatan Pak, pokoknya panjang kamar mandinya. Sampai 40 40 kamar mandi gini jejer. Walaupun kecil airnya segini. Baknya itu segini, cuman panjang nyatu gitu. Jadi mandi anak santri enak. Wong santrinya banyak, ribuan. Jadi kata Kiai, kamu tahu zuhud, itu kamar mandi kamu isi. Lah ngisinya enggak pakai keran Pak, pakai ini. Pakai apa namanya? Timba. Biar ya lumayan 2 jam 3 jam masih ngisi terus, karena kiainya yang nyuruh, dia ndak terus aja ngisi biar krek biar sampai penuh. Begitu penuh keringetan semuanya sudah datang kepada kiai, Pak Kiai sudah penuh. Oh iya, hilangkan keringetmu dulu. Nggih Pak Kiai, lepas baju di kamar, pasang. Selesai hilang keringet, datang kiainya lagi, Pak Yai, alhamdulillah keringet saya sudah habis. Nah ini sudah masuk mau duhur, kamu mandi yang seger. Dikasihlah sampo, dikasihlah sabun. Habiskan sampo ini, saset. Nah, sampo sak botol ya apa ya, sampo saset. Sampunya seret ini. Oh satu saset itu Pak, rambut apalagi tipis kayak saya gini lebih-lebih kosokin sampai berbusa, bilas masih sisa ceret lagi. Habis itu sabunnya seger. Datang ke Kiai baunya harum. Kata Yai, ya apa seger? Alhamdulillah Pak Yai, seger airnya. Udah tadi keringetan sekarang mandi seger. Banyak yang kau pakai airnya. Ya alhamdulillah Pak Yai, keramas, rambut udah ndak ada sampo, badan ndak ada sabun. Cukup Pak Yai. Airnya habislah. Yang kau timba 3 jam tadi. Masih banyak Pak Yai. Lah terus ya alhamdulillah pakai orang-orang untuk wudu, anak-anak santri mandi, untuk keramas, untuk ini, untuk masak. Kiai baru diem. Taulah kamu, inilah penerapan ilmu zuhud. Kok gitu Pak Yai? Carilah dunia sebanyak mungkin, isilah bak mandi sepenuhnya. Ini ibarat dunia ini bak mandi tadi.
banyakin karena memang gede, banyakin airnya, penuhin. Setelah itu gunakan seperlunya kamu. Anakmu perlu mondok, biayain. Anakmu perlu kuliah, kuliahkan. Kalau anakmu 3 perlu rumah, bikinkan rumah. Ternyata kok masih banyak harta kamu. Nah sisanya itu gunakan untuk akhirat. Seperti air yang tersisa kau gunakan ibadah untuk orang lain. Itulah zuhud, bukan tidak mau dunia. Kau tidak ada kesenangan. Penting keluargamu kau cukupi, selebihnya untuk orang lain. Seperti kau mandi untuk dirimu, sisanya kau berikan untuk orang lain. Oh itu zuhud Pak ya? Iya. Bukannya zuhud itu tidak mau duit, enggak. Enggak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga. Kalau Allah itu cinta sama sampean, wabassarahu biuyubi nafsi, Allah akan membuka aib dan cacat sampean sehingga kita tahu kekurangan kita. Kalau sampean ditunjukkan kebaikan sampean terus, tidak pernah tahu aibnya, sampean akan menyesal. Karena kita ini banyak aibnya dibanding lebihnya. Makanya kalau kita tahu kekurangan kita, kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Makanya guru kita itu ada 2 Pak. 1 termasuk di dalam kitab Zabur diterangkan, ya, uyan bagi lil akil al hakim arba'u saat. Hendaklah bagi orang yang akil, orang yang cerdas, al hakim yang bijaksana, ai kamilul ilmi, sempurna ilmunya. Dia punya 4 waktu. Saatun yunaji fiha robba, dia punya waktu dia munajat sama Tuhannya. Malam-malam begadang sama Allah, ceritaan sama Allah, bercengkrama sama Allah. Biar tidak ngomong sama orang lain, penting ngomong sama Allah. Kalau ngomong sama Allah itu enak Pak. Allah Maha Tahu, Allah Ma'al Wahab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Ngomong enak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2 saatun yuhasibu biha nafsah, yaitu 1 waktu yang dia muhasabah, koreksi dirinya. Kekurangan dia apa? Sholatnya ya apa, dzikirnya ya apa, nuntut ilmunya ya apa, dikoreksi. Nah yang ketiga ini, dia silaturahim kepada orang yang orang itu sekiranya bisa menunjukkan kekurangan kita. Makanya guru kita ini ada 2 Pak. Guru yang ngarahkan kita, yang tahu aib kita, 1. Guru kita yang kedua, musuh kita. Musuh kita itu guru kita Pak. Kenapa? Karena sibuk dia mencari kekurangan kita. Kan enak. Sampean tidak tahu kekurangan sampean, musuh sampean nyari kekurangan sampean. Begitu tahu kekurangan sampean, oh itu loh anu ini. Tahu, oh ini kah kekuranganku. Dari mana? Dari orang yang tidak senang sama kita. Nah kita memperbaiki kekurangan kita. Bi islahin niyah, wallahu alam bisawab. Insyaallah diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.